Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngalamin dapat switch Cisco baru masih kinclong di dalam kotak. Tapi pada dasarnya itu cuma kotak yang kosong dan gak aman sama sekali. Nah, tujuan kita hari ini simpel aja. Kita mau ubah kotak itu jadi penjaga jaringan yang pintar, aman, dan bisa diandelin. Kita bakal bahas langkah-langkah paling penting yang jadi fondasi buat keamanan jaringan Anda. Jadi di depan Anda sekarang ada switch baru kan? Mungkin kelihatannya agak bikin ngeri ya, dengan semua port dan lampu-lampunya. Tapi tenang aja, di akhir sesi singkat ini, Anda bukan cuma bakal tahu cara bikin switch ini nyala, tapi juga bakal percaya diri buat ngaturnya dengan aman. Yuk, kita mulai? Ini dia rencana main kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, belajar bahasa si switch lewat lampu-lampunya. Terus, kita akan coba ngobrol sama dia untuk pertama kalinya. Setelah itu, kita pasang gembok digital yang kuat. Lanjut, kita taruh penjaga pintu di tiap port. Dan terakhir, kita akan lihat gimana cara ngasih instruksi ke penjaga pintu itu. Ayo kita langsung masuk. Sebelum kita ngetik satu baris kode pun, kita harus belajar dulu bahasanya si switch ini. Anggap aja ini kayak lagi periksa kondisi fisiknya. Paham apa yang coba disampaikan sama lampu-lampu ini, bisa hemat banyak banget waktu kalau nanti ada masalah. Ini langkah pertama yang fundamental banget. Lampu-lampu kelap-kelip di switch Anda itu, nah itu bukan cuma buat keren-kerenan loh. Mereka itu panel diagnosa mini. Awalnya sih mereka cuma nunjukin hal simple, ada data lewat atau enggak. Tapi cukup dengan sekali tekan tombol mode, Anda bisa ubah fungsinya jadi alat canggih buat ngecek kecepatan, mode duplex, dan lainnya. Ini mata dan telinga pertama Anda di jaringan. Nah, disinilah serunya. Setiap kali Anda tekan tombol mode di switch katalis 2960, arti dari lampu-lampu ini bakal ganti total. Anda bisa dengan cepat lihat status sistem, semuanya oke nggak? Terus tekan lagi, Anda bisa lihat, oh port ini jalan di 100 Mbps atau 1 Gbps. Tekan lagi, Anda bisa cek ada masalah duplex nggak yang bikin koneksi lemot. Ini alat diagnosa instan, bahkan tanpa perlu login sama sekali. Oke, bahasa tubuhnya udah kita ngerti. Sekarang waktunya kita beneran ngobrol sama si switch dan ngasih perintah. Yuk, kita lihat gimana caranya bikin koneksi manajemen biar bisa mulai konfigurasi yang sesungguhnya. Anda punya dua pilihan utama di sini. Pertama, koneksi langsung pakai kabel konsol. Anggap aja ini kunci darurat Anda. Ini cara paling dasar dan dijamin berhasil, apalagi pas switchnya masih baru dan belum punya alamat IP. Pilihan kedua, setelah konfigurasi awal, ya lewat jaringan dengan ngasih alamat IP. Nah, ini yang bakal Anda pakai sehari-hari buat ngatur switch dari meja kerja Anda. Begitu kita bisa mengakses switch dari jauh, prioritas nomor satu adalah pastiin cuma kita yang bisa. Nggak ngamanin akses manajemen itu sama aja kayak ninggalin kunci rumah gantung di pintu depan. Yuk kita gembok pintu virtual itu. Dan slide ini, wah ngejelasin semuanya dengan pas banget. Telnet itu ngirim semua info, termasuk username dan password Anda, dalam bentuk teks biasa yang bisa dibaca siapa aja di jaringan. Ini kayak ngirim kartu pos yang isinya PIN ATM Anda. Siapapun yang lagi nguping di jaringan bisa langsung dapat akses penuh. Sebaliknya, SSH itu ngebungkus semuanya pakai enkripsi yang super kuat. Makanya, SSH itu satu-satunya pilihan yang waras. Jadi kalau kita jajarin gini perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi ada enkripsi kuat punya SSH, di sisi lain cuma teks biasa dari Telnet. Ini udah bukan soal pilihan lagi, tapi soal praktik keamanan dasar. Di jaringan modern manapun pakai Telnet buat manajemen itu udah termasuk kelalaian fatal. Selalu, dan saya ulangi ya, selalu gunakan SSH. Ngaktifin SSH mungkin kedengarannya ribet, tapi logikanya sederhana kok. Pertama, kita pastiin dulu switchnya bisa SSH atau enggak. Terus, kita kasih dia identitas jaringan pakai nama domain, biar dia bisa bikin kunci enkripsi. Lanjut, kita bikin akun pengguna, siapa aja yang boleh masuk. Abis itu, kita bilang ke jalur akses virtualnya, kamu cuma boleh terima koneksi SSH ya. Dan terakhir, kita pastiin pakai versi 2 yang paling aman. Udah, gitu doang. Oke, sekarang kita pindah ke keamanan di level colokan fisiknya. Coba bayangin, tiap port di switch Anda itu pintu masuk ke sebuah klub eksklusif. Nah, keamanan port ini dia adalah bouncer alias penjaga pintu yang nentuin siapa yang boleh masuk. Jadi intinya gini, keamanan port itu pada dasarnya adalah daftar tamu super ketat untuk tiap pintu. Dan yang keren, dia nggak peduli sama alamat IP yang bisa gonta-ganti, dia ngelihat sesuatu yang lebih mendasar, alamat MAC, semacam sidik jari digital unik yang nempel di setiap kartu jaringan. Kalau sidik jari Anda ada di daftar silakan masuk, kalau nggak ada ya maaf pintunya ketutup.
Jadi, gimana sih bouncer dapat daftar tamunya? Ada 3 cara. Statis, itu pas Anda yang ngasih daftar tamunya secara manual. Dinamis, itu pasti bouncer belajar sendiri siapa aja yang datang, tapi dia agak pelupa, jadi pasti ribut dia lupa semua. Nah, yang paling pinter itu sticky. Dia belajar siapa yang pertama kali datang, terus langsung dia catat di daftar permanennya. Buat kebanyakan kasus, sticky ini bakal jadi teman terbaik Anda. Simple aja kan? Pelanggaran itu terjadi kalau ada orang yang namanya nggak ada di daftar tamu, tapi nekat mau coba masuk. Nah, Switch bakal langsung deteksi alamat MAC asing ini dan tahu kalau ada yang nggak beres. Dan pas ada pelanggaran, si bouncer ini punya 3 pilihan tindakan. Mode protect, itu bouncer yang kalem, dia cuma ngedrop paket dari penyusup tanpa bikin ribut. Mode restrict, itu bouncer yang suka ngelapor, dia ngelakuin hal yang sama tapi sambil ngirim peringatan ke Anda. Dan mode shutdown, nah ini bouncer yang super tegas. Dia langsung matiin portnya sampai ada datang dan nyalain lagi secara manual. Oke, teorinya cukup. Yuk kita langsung praktek. Gimana sih cara beneran ngatur si bouncer digital ini dan nerapin aturan keamanan yang baru aja kita omongin? Ini perintah dasarnya, mari kita pecah satu-satu. Pertama, int FA01, artinya kita bilang, saya mau ngatur port nomor FA01. Terus kita harus kasih tahu dia, ini port buat perangkat biasa, bukan buat nyambung ke switch lain. Pakai perintah switch port mode access. Nah, baru setelah itu kita bisa aktifin fitur keamanannya pakai switch port security. Dan langkah terakhir, kita kasih daftar tamunya, alamat MAC mana aja yang boleh masuk. Logikanya sesimpel itu. Oke, sekarang giliran Anda mikir nih. Bayangin ada colokan LAN di lobi kantor, tempat umum yang bisa diakses siapa aja. Kalau ada orang iseng nyolokin laptopnya, Anda mau switch ngapain? Shutdown emang paling aman, tapi bisa ngerepotin tim IT kalau ada tamu beneran yang nggak sengaja salah colok. Protect, diam-diam aja, mungkin terlalu diam. Restrict, ngasih peringatan. Nah, mana yang menurut Anda paling seimbang antara keamanan dan kemudahan ngaturnya? Coba deh pikirin. Nah, dengan itu, kita udah berhasil ngamanin satu port. Mungkin kelihatannya kayak langkah kecil ya, tapi ini kemenangan besar loh. Anda baru aja nerapin lapisan keamanan fisik yang fundamental di jaringan Anda. Anda mengubah port yang tadinya kebuka lebar jadi pintu yang terkunci rapat. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya. Ngamanin satu port itu keren. Tapi jaringan Anda punya puluhan, bahkan ratusan port. Gimana caranya Anda ngambil ilmu ini dan nerapinnya secara efisien di semua infrastruktur Anda? Apa Anda mau pakai mode sticky biar otomatis? Gimana Anda bakal ngelola daftar MAC-nya? Nah, itulah tantangan berikutnya dalam perjalanan Anda jadi administrator jaringan yang andal.